Nah, kita orang Palembang asli. And fun fact juga guys, kita tuh sebenarnya dulu satu kantor di Palembang. It's a simple culture shock. Tapi aku nggak tahu ya ini terjadi di teman-teman aku yang lain atau enggak. Wah, iya. Biasanya saus kacang identik sama batagor, Somai. somai. Hai guys, welcome to the very first episode of Ngasal Ngomong Podcast. Jadi ya ngasal ngomong aja. Apapun kita omongin, tapi di first episode pilot episode ini kita mau ngomongin apa ya? What's the Ngomongin topic? Oke. oh ini aja. Karena berhubung kita bertiga adalah anak rantau, Oh my god. jadi kita bakal ngomongin culture shock. Oh my god, it's a so fun topic. Culture shock. Oke. So you guys might do not know kita bertiga nih anak rantau guys. Yeah, maybe you can guess where we come from. Where? Ayo. Pempek City. Oke. City Fatima. Pempek City. Pempek City. Where is Pempek City kak? Palembang City. Nah itu guys. Ya. Nah, kita orang Palembang asli. And fun fact juga guys, kita tuh sebenarnya dulu satu kantor di Palembang. Ya kan? Ya. Gue sama Ulan itu satu tim BTW. Iya, kita satu tim. Satu tim. Kalau sama Astria, Ini new member sebenarnya. Hidden tip. Hidden team. beda tim. Tapi kita tetap satu kantor dan sering ketemu juga sih, sering bercanda bareng-bareng. Iya, karena tuntutan ekonomi ya. Tutut ekonomi. Perbedaan UMR yang sangat renggang antara Palembang dan Jakarta, jadi memutuskan kita untuk mencoba merantau ke Hijrah. Jakarta. Hijrah ya kak, hijrah Betul. mencari apa sih keberuntungan lain di kota Iya. orang. Mungkin gitu. ini tuh kayak apa ya? Batu lompatan pertama. Oh iya, maaf banget. Aduh, yang tadi bukan sponsor ya guys. Ya. Yang tadi bukan sponsor. Karena kita mungkin masih merintis ya. iya, mungkin tadi brandnya apa Aquaviva. Mungkin kalau mau endorse kita bisa masuk ya. Boleh banget. Ya. Jadi ini tuh langkah pertama kita. Mungkin we never know. Mungkin siapa tahu bulan depan kita udah beda negara. Mungkin bukan Iya beda kan, kota lagi. manifesting. Manifesting. In this economy. In this economy. Hmm. Oke, jadi like I said before kan, kita akan ngomongin culture shock. Culture shock apa aja sih kak yang apa ya, yang kita mungkin rasain pertama kali waktu ngerantau ke Jakarta City ini? Culture shock. Ya, Aku culture shock yang kayak lu nggak nemuin di Palembang tapi lu pas di Jakarta lu ketemu tuh. ini. It's a simple culture shock. Tapi aku nggak tahu ya ini terjadi di teman-teman aku yang lain atau enggak. Iya. Jadi aku tuh pernah beli sayur. Oke. You guys know sesin, chaisin. Oh iya. Yeah, you know. I know that. Oke. Hmm. Itu chaisin kan? Ah, Ada nama lain nggak? Kalian tahu nggak kalau chaisin punya nama lain? enggak, gue taunya cuma Jaisin. Chaisin, oke? Iya. Nah, jadi gue tuh pernah mesen sayur ke ibu tukang sayur di kosan gue. Terus gue bilang kayak, Bu, saya mau mesen chaisin gitu kan. Ah. Terus yang datang tuh dia ngasih sawi. Hah? Dia ngasih tahu sawi putih kan? Iya. Nah, dia ngasih sawi. Terus aku bilang kayak, Ibu, saya pesannya chaisin gitu kan. Oh, sawi ijo. Jadi nama lain chaisin di Jakarta tuh adalah sawi ijo, guys. Oh. Jadi nama lain salah. Boleh nggak di-cut? Boleh, nanti bilang aja ke editornya. Salah kebalik. Jadi kebalik. Jadi sebenarnya gue bukan pesan chaisin. Gue baru ingat cerita detailnya. Jadi sebenarnya gue pesan sawi. Ya, gue pesan sawi. Sawi. Nah, iya. Yang datang chaisin. Jadi gue pesan sawi. Di otak gue sawi itu ya udah sawi, yang warna putih itu kan sawi. Nah, terus pas gue datang, Ibu, saya pesan sawi semalam gitu kan. Dikasih chaisin. Nah, jadi nama lain chaisin di sini tuh adalah sawi hijau. Jadi si ibunya ngomong kayak, Bu, saya pesen chaisin. Oh, sawi hijau gitu kan. Sorry, Bu, saya pesen sawi. Oh, sawi putih. Ini kan chaisin, Bu, katanya. Oh, ini juga sawi, katanya. Ini sawi hijau, katanya dia ngomong gitu. Dan itu tuh nggak terjadi sekali dua kali, tapi berkali-kali sampai akhirnya gue clarify sama ibunya, Bu, ini bukan sawi, ini chaisin. Gue sampai ngomong kayak gitu. Iya, gitu kan. Nah, tapi di sini namanya sawi hijau gitu. Gue sampai nanya ke teman gue untuk memvalidasi apakah benar di sini tuh Oke. di sini tuh
sawi itu ada 2 jenis kayak gitu. Ternyata benar kata teman gue kayak iya kalau di Jakarta sawi itu ada 2 jenis, sawi putih dan sawi hijau. Sawi hijau itu adalah cesin. Jason. Oke. Tapi good point sih. Ini juga apa ya? Gue juga baru pertama kali denger sih. Iya. Benar. Jadi mungkin untuk teman-teman aku hati-hati kalau misalnya mau pesan sayur ya. Ah, Make sure kalian ngomong yang benar, jangan sampai salah kayak aku. we lost in translation already. Iya. We got lost in translation. Gue baru tahu itu Aha. baru ini sih. Dan bahkan karena itu terjadi berkali-kali, gue Aha. jadi sampai yang di tahap kayak kesel gitu loh sama ibu sayurnya. Kayak maksud gue, ini kan jelas-jelas sawi cuma ada satu sawi gitu kan. Kenapa gue dikasih cesin gitu? Tapi ternyata emang ya it's because we lost in In translation. translation. Oke. Kalau misalnya dari gue ya, gue kayaknya culture shock pertama kali pas ke Jakarta itu waktu gue beli gorengan. Oke. Biasanya kan kita kalau misalnya di Palembang kan beli gorengan itu pakai cabe ya. Oh iya. Temen makannya pakai cabe kan, Yes. cabe hijau itu loh. Mm-mm. Nah, berbeda di Jakarta, Mm-mm. mereka tuh pakai saus kacang. Iya, Saus I know. kacang. I know. Gue kayak awalnya, wah, iya. Biasanya saus kacang identik sama batagor, Somai. somai, tapi di sini gorengan. Dan menurut aku itu weird lagi. Kayak Kan? jujur maaf banget. Tapi nggak cocok guys. Gorengan dan saus kacang itu nggak cocok. Iya, Terus makanya. saus kacangnya encer banget. Iya, bener lagi. Kayak itu tuh bukan Gimana ya? nggak bisa dijadiin dip sauce gitu loh. Itu bukan dip sauce yang lu bisa kayak ambil kacangnya, tapi kayak basah doang, ngerti kan? Iya. Jujur terlalu encer emang. Hmm. Kayak apa ya? Aduh, gimana ya? Nggak cocok. Bener nggak cocok. Dia nggak harus harusnya di situ. Kayak misal kalau lu mau nyocolin gorengan ke saus, Aha. itu kan bisa kan diambil sausnya tuh Yes. kan, karena dia Yes, creamy gitu. Nah, Yes, sedangkan saus kacang itu encer banget kayak Ah. beneran cuman kacang diulek tambah air, udah gitu doang. Menurut kita itu nggak cocok, sorry. Benar. Karena apa? Biasanya kita ya kalau di Palembang makan gorengan pakai cabe Atau atau pakai cuko, nah itu itu lebih cocok. pakai cuko pempek. Itu lebih cocok. Kalau kalian bilang, tapi kan cuko juga encer, guys, cukonya meresep ke gorengan itu enak banget. Bener, jujur. Lembut. Itu makanan behel-ebel. Bellable. Oh my god, Bellable you juga guys parah must sih. try gorengan campur cuko. Oh my god. So, kalau dari Asria ada nggak kayak culture shock pertama kali waktu baru pindah ke Jakarta? Mungkin dari makanan pempek ya. Oke, Yang biasa pempek. kita konsumsinya pakai pempek. Ya. Benar-benar pempek dan cuko. Aha. Tapi di sini pakai mie. Oh, I know. Oh, what? Tell me. Kayak kalau di Palembang kan misal kita makan pempek kecil itu cuman ya udah pempek dan cuko. Tapi di sini apapun jenis pempek yang kalian pesan pasti ada mie-nya. Mie kuning. Oh. Iya. Kuning bukan mie instan. Ya, jadi Something kayak new. nggak cocok. Iya. Mie kuning. Kayak kalau di tempat kita kan mungkin mie kuning tuh kalau kita pesen Iya. rujak mie. Bener, rujak mie. Even kita makan kapal selam aja nggak pakai mie sebenarnya. Bener sih. Mm-mm. Iya. Pakai mie. Ya, mungkin orang Jakarta Ah. berpikir kayak setiap makanan tuh perlu karbohidrat, padahal enggak. Enggak kok Padahal guys. apa? Pempek juga karbohidrat sebenarnya ya. Ya, karena itu dari tepung. Bener, karena pempek itu dari tepung dan itu udah Iya, karbo. udah Dia karbo. nggak perlu lagi mie gitu, kecuali betul, kecuali kalian pesen rujak mie. Nah, Bener. Rujak mie. hmm. Orang Jakarta nggak tahu apa itu rujak mie. Emang iya? Mereka apa itu rujak mie? Ya, rujak mie nggak seterkenal pempek soalnya. Oh iya masuk. Mie laksan. If you buat yang nggak tahu, rujak mie itu jadi kayak mie kuning, terus ada Nanti di sini ada beberapa gambarnya guys. Iya, oke. Editor ting gitu. Pokoknya rujak mie itu terus ada beberapa side dishnya, ada timun, Yes. ada rebon ya, Iya bener. ada rebon, tahu sama toge nggak sih? Ada toge nggak sih? Ada toge. Nah gitu. Terus dimakan bareng cuko. Itu lebih banyak mie dibanding pempek ya. Itu enak banget, sumpah. So that Mie-nya secuil. Hmm. BTW secuil itu Oh artinya iya. dikit ya guys. Iya, secuil tuh secimit. Secimit. Secimit itu bahasa Indonesia bukan? Iya. Simat kecil gitu. Oke, apa ada lagi nggak kira-kira culture shock Let yang me think first. Oke. Oh mungkin gue lagi deh dari gue.
kayak apa ya, orang-orang di Jakarta tuh pace-nya itu terlalu cepet. Iya. Semuanya tuh serba cepet gitu. Dan Even jalan kaki pun harus punya pace yang cepet. yes, Jujur, dan sangat-sangat cuek sih menurut aku. jujur. Kayak aku pertama kali datang ke Jakarta itu mereka tuh beneran apa ya? Kayaknya tuh menyapa orang asing itu kayak sesuatu yang aneh gitu. Benar. Padahal kalau misalnya kita di Palembang sesimpel misalnya sama abang parkir, Iya, iya. or abang pempek, or sama stranger manapun gitu, kita tuh bisa ngobrol atau senyum, saling sapa, Iya, iya, gitu. iya, Itu iya. hal yang normal gitu. Tapi di Jakarta, Mungkin kayak orang sini Nggak. lebih aware gak sih terhadap orang asing, iya, terhadap strangers gitu. iya kayaknya mungkin karena di sini juga banyak terjadi penipuannya. Iya. Dan aku juga ngerasain hal itu sih. Kayak di sini kita nggak bisa asal baik sama orang. Iya, Aha. kita nggak bisa asal baik sama orang. Di Benar, sini. gue setuju. Even di kosan gue nih ya, semua orangnya tuh cuek gitu. Iya. Kayak lu gue gitu. Iya, Kayak even kamar kita tetanggaan sebelahan aja nggak ada sapa hai, Yes. say hi, even Mm-mm. say hi gitu. iya. I don't care. Iya, Yes. iya, benar. I don't care what you did and Betul. what you do, and I don't give a fuck. Even kayaknya di lingkungan kantor juga berlaku nggak sih kayak di beda divisi, Ya, kecuali kalau udah lama banget kayak gitu baru gitu. agree with that. Nah, padahal kalau dulu kita kalau di kantor walaupun kita beda lantai ya, beda divisi, kita tuh pasti saling sapa kalau ketemu. Nah, tapi kalau di kantor Jakarta ini kalau lu beda divisi sama orang kayak gitu, kayak papasan di toilet ya udah papasan aja gitu. Sedangkan kita kalau di Palembang kalau walaupun tuh anak baru tetap aja kita isi duluan ya. kayak gitu. Bener lagi. Salam bener. sapanya kurang Iya, sih. bener sih. 3S-nya kurang. 3S apa tuh Kak? 3S BTW. Jawab, Kak. Satu. Senyum. Senyum. Sapa. Satu lagi sapa. Salam. Yes. Senyum sapa salam. 3S. 3S-nya kurang. Ya, betul. Sebenarnya banyak yang bilang katanya salah satu culture shock orang-orang tuh adalah ini yang paling terkenal ya, mie ayam buat sarapan. Oh iya. Tapi Benar. menurut aku di Palembang juga banyak lagi mie Iya ayam sih, pagi-pagi. kayak menurut gue itu enggak sesuatu yang apa ya, yang Iya, yang kayak aneh sih, itu kayak hal yang fine, wajar. fine aja gitu kalau menurut gue ya. Soalnya di Palembang juga gitu, mie ayam buat sarapan, nasi Iya. uduk buat malam. Iya, bener lagi. Di Palembang itu hal normal. Benar. Kayak itu ya kalau menurut gue dan menurut kita kayaknya fine aja ya. Mm-mm. Mie ayam for breakfast. Tapi kalian sadar nggak? Kalian di kosan punya sapu nggak? Punya what? Sapu. Sapu. Oh, gue ada. Sadar nggak kalau sapunya berbeda sama sapu Sumatera? Sapu. No, sapu biasa. Yang sapu buat kamar gitu, bukan sapu. Iya sapu ijuk ya. Iya sapu ijuk, bukan sapu lidi. Seperti kipas. Bukan. Sapu ijuk tuh apa ya? Sapu ijuk yang Kayak rambut. Tapi Iya. kasar. ya benar. Bener kan? Yang hitam. Sapu yang plastik itu loh. Ya. Itu sapu ijuk. Bukan. Buat sapu kamar, yang sapu Tapi plastik. warna-warni nggak? Iya yang suka sapu di. biasa sih. Iya sapu biasa. Sadar nggak kalau itu beda sama di Palembang? Di mana? Dia lebih pendek. Oke. Misal tinggi. Kalau sapu di Palembang tuh kayak tingginya tuh bisa segini kita gitu. Nah. Tapi kalau sapu di sini tuh mungkin cuma sepinggang kita. Oh, Terus oke. kalau kalian lihat misalnya ini sapu ya. Nah, kalau di Palembang gagangnya tuh di tengah. Nanti kalian minta fotoin sapu di rumah kalian di Palembang ya. Ntar tunjukin Ya, editor. sapu di Palembang tuh gagangnya di tengah. Jadi dia seimbang gitu loh gravitasi. Tapi sapu di sini gagangnya tuh di pinggir sini. Jadi dia tuh jomplang ke arah sini gitu loh. Nanti kalian perhatiin deh sapu kalian di kosan. Tapi kayak kalau di kosan gue sapunya tetap normal sih. Mungkin sapunya diimpor dari Sumatera. Perbedaan guys, ada sapu Sumatera, sapu Jawa, mungkin ada sapu Sulawesi. Iya. Tapi Sama Ya. Papua. nanti deh coba lihat karena aku juga nggak nyaman sama sapu Jawa karena dia pendek jadi Karena terlalu kayak pendek, jadi jadi megang itu harus di ujung gini loh sedangkan kalau Oke, sapu Palembang tuh kayak kita bisa megangnya di sini. apa kalau misalnya Nanti- nyapu buat lebih menunduk. Iya. Oh. Pokoknya nanti editor tolong dicari ya. Oke, bilang aja ke editornya, Sapu Jawa dan sapu Sumatera nanti coba. Friendly. Iya, sapu petit friendly buat aku yang tinggi kayak itu nggak friendly Cocok banget. buat saya. Kayak nggak mantep gitu nyapunya.
Jadi kamu jarang nyapu. Betul. Oh ya, mungkin culture shock juga mungkin dari segi Transum ya. Oke, Mungkin ya. kalau dibandingin sama Palembang, Transum Jakarta ini udah apa ya, kalau menurut gue udah better lah. Ya, in a good way ya. Iya, in a good way. Kayak di Palembang tuh susah loh Transum, jujur. Kayak gue di Palembang itu pasti kemana-mana kalau nggak naik mobil pribadi, iya naik ojek online gitu. Kayak kalau misalnya di Jakarta, misalnya kita dari selatan ke timur ke utara pun itu naik Transum masih bisa. Mm-mm. Kayak gue emes sih. Naik Transjakarta, naik MRT, LRT, Mm-mm. or even KRL. Kayak transportasinya pemerintahnya bagus sih, sangat Bener berkembang sih, banget di sini. Kalau bagus. jadi ya jadi kayak anak kampung kayak kita agak culture shock banget. Iya, jadi kayak apa ya? Pertama kali nyampe, oh my god, teknologi ya. Yes, teknologi ya. Jadi kayak awal-awal datang sebenarnya membingungkan banget sih, kayak ini rute Transum tuh gimana liatnya gitu kan. Ini Tapi kok jujur deh, gue pertama kali ke Jakarta kan, terus gue coba naik Transjakarta tuh, gue pernah nyasar berapa kali. oh my god, itu adalah hal wajib. Jadi Iya, kalau misalnya gue kalian nyasar. datang ke Jakarta dan kalian belum pernah nyasar, berarti kalian belum hafal. Bener, Kayak kita harus nyasar dulu. bener. Ya, even aku yang udah 2 tahun di sini naik Transum juga tetap nyasar gitu. But it's normal guys, it's normal. Normal guys, it's Asal, okay. ya asal kalian punya money anymore. Wait. Anymore. Still thinking the Okay. topic. It's okay. My friend has a lot of memory on his Yeah. phone, so BTW, It's okay. we recorded this podcast using iPhone 17 Pro Max 512 GB cash. nggak nyicil, Sorry guys, nggak sombong, nggak berbangsa. cash nggak nyicil. Kalau misalnya dari ini deh, dari segi makanan ada ini nggak Sebenarnya perbedaan rasa dari misalnya dari Palembang ke sini, beda lidah atau gimana? Di sini lebih kurang bumbu ya. Serius? Di Jakarta kita sangat bumbu. Di sini kayaknya bumbunya itu susah ya buat dikirim dari Sumatera. Gak nyampe bumbunya. Oh, kalau misalnya menurut gue kayak apa ya? Fine Still aja fine. sih. Iya, still fine sih but masih kalau menurut gue. but not good like Palembang. Iya. Tapi kalau aku sih bukan culture shocknya bukan dari segi rasa, melainkan dari segi harga. Ya, Itu juga sih Kayak- sebenarnya ya. apa ya, kayak ayam geprek di sini 25.000 Itu sudah murah. itu normal, itu kayak standarnya di sini 25.000. Padahal di Palembang tuh 10.000 sialan. Ayam gepreknya 10.000. 10.000 12.000 kan ya? Iya, kayak 10.000 tuh mungkin kayak memang murah banget. Normal mungkin paling mahal 15.000 nggak sih? Yes, yes, Ayam geprek, agree. ayam bakar, Nasi nasi ayam segunung. geprek. Jadi makanya kalau misalnya ya kalau di Jakarta kayak sehari 50.000 itu udah yang paling dikit banget deh untuk siang sama malam gitu. Untuk 2 kali makan sehari 50.000. Jujur, Iya, bener. itu udah paling murah. Jujur, bener. Kalau di Palembang mungkin 50.000, kayaknya aku bisa hidup sampai 3 hari. Iya mungkin Apa tuh? ada hal tabu kah yang misalnya di sebagian orang Palembang tuh Ntar tabu dulu, tapi di Jakarta. kan culture shock Oh, aja. masih culture shock ya? Iya, Sorry. itu nanti in another podcast aja. Nanti kita udah nggak ada bahasa. Oke, maaf guys, ini soalnya Ya. baru apa ya, episode pertama jadi agak sedikit Tidak, patah-patah. ini durasinya ini nggak sampai berapa. Tidak apa-apa, lanjut Oke. guys. Jadi ini Produser episode bilang kita 2 jam. episode pertama jadi masih sedikit patah-patah. Iya, Sorry. aku nggak tahu ya Ya. di tempat kita masih ada atau enggak karena aku udah jarang pulang. Tapi counter. Did you guys know counter? Counter HP, oke. Counter pulsa. Yes. Di sini nggak ada. Nggak ada. Aku pernah nemuin We never. sampai ke Bogor baru ada. Yes. We never saw counter in this in Jakarta. We never saw counter. Jaktim sekalipun. No, never. Bahkan aku punya keluarga di Tangerang kan, dia kayak pengen nyari HP second gitu katanya di counter. Dia ngelilingin Tangerang, beneran nggak ada counter. Kayak mungkin kalau misalnya, jadi gue bingung ya kalau orang beli pulsa mungkin udah nggak ke counter lagi, jadi langsung lewat HP aja semuanya kan. Iya Tuh. sih. Nah tapi kalau di Palembang itu tuh masih banyak sih. banyak gitu banget, loh, kayak banget, lu mau beli masih banget. kota, lu mau beli pulsa, even lu mau beli aksesoris HP, Iya. and
bahkan HP sekalipun Nah, itu tuh masih ada banget counter. Bahkan counter tuh di Palembang saking ramenya kayak ini lu di jalan, even di jalan lu nggak harus masuk ke mall, kayak sini counter, depannya juga counter, itu kompetitornya tepat di depannya. Bahkan samping-sampingan itu juga Terpampang counter. nyata. Iya. Itu saking ramenya counter ya. Jadi kayak itu tuh salah satu culture shock, di sini nggak ada counter. apa mungkin di sini orang tuh lebih suka belanja online Yeah, maybe langsung? because in here all the people use the cardless cashless ya, ya maybe. Oh Ya, iya, cashless. itu juga jadi culture shock gue juga sih. Iya, ha. Kayak semuanya di sini cashless. Bayar pakai apa? Kris. Bisa? Kris. Kayak even di warung rokok, Yes. warung biasa pun semuanya bisa pakai kris. Iya. Even Tukang the somai sekalipun. somai gerobakan itu pakai kris. Even pengamen di sini pun Yes. semuanya pakai kris. Ini betul. Oh iya, speaking about time and distance, like for Jakartans, 1 kilo itu termasuk dekat, Yes. Exact. termasuk dekat. Masih 40 sampai 1,5 jam itu deket. Ya, Dan betul. masih acceptable. Acceptable. Heeh, betul. Kayak jarak 40 menit itu itu masih oke. Itu kayak Masih itu oke. masih bisa dijangkau. Nggak tahu ya itu dibilang culture shock atau Aha. apa. Jadi kayak ngedoktrin kita juga. Jadinya Bener kalau sih. misalnya kita main jarak Ah. tempuhnya kayak oh ini 1 jam nih naik TJ, atau kayak oh ini 2 jam masih naik TJ. Iya. Itu masih oke Kayak untuk masih- kita masih datengin deket. gitu. Padahal kalau misalnya kita di Palembang kayak 2 Anjir, jam itu kita udah itu udah lama itu bener. udah mudik namanya. Bener Dapat lagi. 3 destinasi. Iya, Nah. itu kita udah beda tempat. Bener. Bahkan kita bisa ke beda provinsi itu mah kalau di Sumatera. Itu Iya lagi ya, bener sih. Kayak apa ya? Itu hal yang lumrah. Maybe itu hal yang lumrah Iya. di sini. Kayak even orang PP kantor oh iya rumah iya pun iya. bisa kadang menghabiskan 4 jam lo di jalan. Iya, betul. Kayak orang yang kerja yang rumahnya di Bogor, Iya. kerjanya di Jakarta. Ah, ah. Itu salah satu culture shock aku juga sih, kayak kok mereka kuat banget gitu kan. Even gue pernah ketemu ya di salah satu konten TikTok, dia rumahnya di Bogor, tapi kerjanya lu tau nggak di mana? Di PIK Oh, gue 2. keren Atas- sih. Atas ke bawah. Oke. Bayangin deh, itu dia PP tiap hari kayak. Good. Maksud gue anjir deh pokoknya. Iya, nggak bisa berkata-kata sih. Mentalnya aman. Bener. Iya bener loh. Tapi dia tetap sehat anehnya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahnya. Semangat deh para pejuang Rupiah. Iya. Semangat ya pejuang rupiah. Kita nggak punya 74 kg mas, jadi Benar. kita harus kerja pontang panting. Kita tidak punya 74 kilo. Setiap dinding kita ketok ada emas. Apakah ada berangkas di sini? Ya, sama aku nggak tahu sih ini culture shock atau bukan, tapi yang bikin aku shock adalah harga kopi di sini. Kopi. Kenapa tuh kopi? Menurut aku Ah. sangat-sangat overpriced. Menurut aku kopinya mahal-mahal banget. Kayak kopi 50.000, it's a normal things in Jakarta. Padahal menurut aku kopi maksimal banget 30.000 lah. Iya Udah sih. oke banget. Kayak menurut gue, iya sih itu kayak overpriced juga ya. Overpriced. 50.000 untuk Ya. satu cup kopi. So many thing overpriced in here. Aku pernah beli es jeruk. Tahu jeruk peres? Yeah, I know. Dikasih Yes, es iya, gitu. iya. Kalau di Palembang kita dapat ya 5.000. Iya, goceng. Kami itu ada 3.000 untuk di dekat kampus lah. Tapi aku kemarin beli, aku nggak nanya harga, salah aku. Ya aku beli beneran nggak ada brand. Aku bayar 25.000. Hah? Beli di mana? Masih dapat GBK. Oh ya. But still overpriced ya, bestie. Udah diwadain. Mau- Lagi aku ngulang. Mau Yes. nggak mau. Mau nggak mau tetap Jadi gue beli. bener-bener kalau di Jakarta tuh harus bisa nyesuaiin gaya hidup sesuai dompet. Jadi Bener. kalau misalnya kita mau ngikutin arus, itu nggak bakal ada habisnya gitu loh. Bener. Karena di Jakarta tuh kayak nggak ada maksimalnya layernya. Lu beli kopi, pertama lu datang beli kopi harga 25, oke lu bisa. Terus lu mau naik kelas lagi beli kopi harga 40, lu bisa. Naik lagi harga 70 ada. Lu mau beli kopi harga ratusan ribu juga ada di sini. Jadi harus pinter-pinter kontrol diri. Kita nggak rich kan? Kita nggak rich ya? Kita nggak rich ya. Iya, kita nggak rich Kita ya. nggak. Oke, so ya
So that's it guys, podcast. Iya, bahkan kita udah dapat kesimpulannya loh tadi di akhir Iya kan, video. Iya. so ya kan ada kesimpulannya. Kalau misalnya nggak ketemu kesimpulannya, kalian cari sendiri kesimpulannya. Iya. Tapi BTW ini kan total durasinya 30 menit ya. Ah, Kita banyak diemnya tadi BTW. oke nanti. Kayaknya ini dikat-dikat dapatnya 10 menit nih. Enggak dong. Oke, pokoknya itu urusan editor lah ya. Ntar. Iya. Siapa editornya? Siapa yang punya HP-nya. Siapa yang idenya? Thank you for watching this podcast. Podcast ngasal ngomong, bener-bener asal ngomong, no script, no script, no script, no brain? no brain, no brain parah sih. No brain parah sih. Iya, mungkin next in another chapter, in another video, mungkin nanti ini juga tugas buatnya si Azizul ya. Mungkin bisa bikin tagline ya. Oh, jadi bisa kita ucapin di awal dan di Oh akhir video iya, gitu. nanti ya. Soalnya nih kenapa? Ini kan baru pilot episode guys. Ini baru benar banget terjadi hari ini, tercetus hari ini. Iya. Tiba-tiba banget gue mau buat podcast. Buat podcast yuk gitu. Ya, pokoknya kalau misalnya ini ternyata viral, nanti bikinin itulah tagline-nya pokoknya. Oke. Mungkin kalau misalnya ini udah viral, udah gede, nanti kita sewa studio. Oke. Oh my god, aku nggak sabar mau resign dari kerjaannya jadi full content creator. Gue juga. Bantu kita. Tolong bantu kita dengan apa? Dengan subscribe, share, dan like, dan komen. Oke, see you guys. Bye.